Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 521. Terkejut. Xiao Chen menatap Bing Ning dan berkata dengan tenang, jangan selalu bersikap seolah kau bosnya dan orang lain tak ada duanya. Dunia ini tidak sesederhana yang kau kira. Mustahil. Tubuh abadi tidak muncul di bumi, dan tidak ada yang tahu konsep tubuh abadi. Siapa kau? Tanya Bing Ning dengan suara berat. Tubuh seorang abadi dianggap sebagai fisik tertinggi, bahkan di kampung halamannya. Karena itu, ia telah dipuja sebagai harapan oleh sukunya sejak kecil, dan ia memiliki harapan untuk memiliki kesempatan berdiri bahu-membahu dengan makhluk-makhluk tertinggi di alam semesta. 7 tahun lalu, dia sedang bersenang-senang dan secara tidak sengaja memasuki susunan teleportasi, yang membawanya ke bumi secara misterius. Intinya, susunan teleportasi itu satu arah. Dia tidak bisa menemukan jalan kembali sekarang. Dia hanya bisa tinggal di bumi dan menunggu sukunya datang mencarinya. Melalui pemahamannya, ia menemukan bahwa bumi adalah planet dengan praktik spiritual yang terbelakang dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kampung halamannya. Belum lagi tubuh abadi, bahkan fisik tingkat rendah pun hampir tak terlihat di sini. Jika Xiao Chen lahir dan dibesarkan di bumi, tidak mungkin dia tahu tentang tubuh abadi. Itu berarti Xiao Chen juga pernah pergi ke tempat-tempat di luar bumi, bahkan ke kampung halamannya. Daripada bertanya pertanyaan konyol seperti itu, kenapa tidak pikirkan bagaimana menghadapi bencana yang akan datang? Xiao Chen tidak menjawab, dan berkata dengan tenang, setelah orang itu sepenuhnya menyempurnakan kekuatan daftar ilahi, dia tidak akan membiarkan sebagian besar dari kalian pergi. Semua orang terdiam ketika mendengar ini. Tak lama kemudian, Raja Arthur bertanya lagi, Kaisar Naga, apakah kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Khawatir tentang diriku sendiri. Xiao Chen melirik Raja Arthur. Pria itu sangat ambisius dan pasti akan menyerang kita. Tapi dari nadanya, aku tahu dia sangat waspada terhadapmu. Mungkin kau target pertamanya. Raja Arthur berkata dengan serius, jadi, kita sekarang berada di pihak yang sama. Tidak bisakah kita bergabung untuk melawan musuh? Xiao Chen menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, aku hanya orang luar. Aku tidak punya konflik kepentingan dengannya. Kalau dia cukup pintar, dia tidak akan main-main denganku. Tujuan utama Xiao Chen dalam perjalanan ke Eropa ini adalah untuk mendapatkan buah roh biru, dan setelah mempelajari daftar ilahi, dia datang untuk ikut bersenang-senang. Meskipun insiden daftar dewa itu masalah besar, itu bukan urusannya. Jika benar-benar terjadi bencana, itu hanya akan menjadi pertikaian internal di antara orang-orang di Eropa dan tidak akan memengaruhi Tiongkok. Dia tidak punya alasan untuk ikut campur. Dengan tren seperti ini, Kaisar Naga masih mau main aman. Tanya Daniel dengan suara berat, aku khawatir semuanya tidak akan berjalan sesuai keinginanmu. Kau akhirnya akan terseret ke dalam masalah ini. Bapa Suci benar. Ketika sarangnya terbalik, semua telurnya akan pecah. Jika kita bersatu sekarang, kita mungkin masih punya kesempatan untuk melawan musuh. Tapi jika kita tidak bersatu sekarang dan dikalahkan satu persatu oleh musuh, bahkan Kaisar Naga pun takkan berdaya membalikkan keadaan saat ia menghadapinya sendirian, kan? Fei Xia menjelaskan kepentingan yang terlibat, berharap bisa membujuk Xiao Chen. Anda harus tahu bahwa pihak lain telah merencanakan selama lebih dari 300 tahun dan menyerap keterampilan unik dari puluhan master di daftar dewa. Tidak peduli seberapa kuatnya Xiao Chen, bagaimana mungkin dia bisa melawannya sendirian. Aku ulangi, aku tidak tertarik dengan dendam kalian. Xiao Chen merasa tidak ada gunanya berkata lebih banyak lagi dan berkata kepada Xiao Yingsui dan Hong Yan, Yingsui, Hong Yan, kami pergi dan akan segera kembali ke Tiongkok. Baik. Xiao Yingsui dan Hong Yan tentu saja mematuhi perintah Xiao Chen. Xiao Chen dan dua orang lainnya pergi, dan orang-orang lainnya saling memandang dalam diam. Di tempat gelap itu, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul dan seorang pria berjubah hitam melangkah keluar. Segera setelah itu, daftar ilahi terbang dan mendarat di daftar ilahinya. Terima kasih atas kerja kerasmu, sayang. Sebentar lagi kita akan benar-benar menyelesaikan fusi dan meraih kekuatan tertinggi di dunia ini. Nada bicara pria berjubah hitam itu dipenuhi kegembiraan yang sulit ditekan. Setelah sekian lama menanti, akhirnya tibalah saatnya impianku menjadi kenyataan. Selamat, Tuan. Harapan lama Anda telah terwujud. Dalam kegelapan, seorang pria jangkung dan tegap berlutut untuk memberi selamat kepada pria berjubah hitam itu. Baiklah, bangun, Nicholas. Kata pria berjubah hitam itu dengan tenang, aku butuh kamu melakukan sesuatu. Nyawa Nicholas diselamatkan oleh sang guru. Jika ada perintah, Nicholas akan menembus api dan air dan tidak akan menolak bahkan jika itu berarti kematian. Kata pria itu dengan nada dingin dan tegas. Bagus sekali. Pria berjubah hitam itu mengangguk puas. Kekuatanku akan segera mendekati sempurna. Saatnya mulai merencanakan. Kau akan menjadi garda terdepan dan membuka jalan untukku. Yang mana yang harus saya mulai? Tanya Nicholas.
Dengan kekuatanmu saat ini, tak seorang pun di dunia ini selain Bing Ning dan aku yang bisa menandingimu. Kata pria berjubah hitam itu, lalu berhenti sejenak dan berkata, mungkin bahkan Kaisar Naga pun bisa dihitung. Kaisar Naga. Mata Nicholas berkedip, dan dia tampak sedikit tidak yakin. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Pria berjubah hitam itu melirik Nicholas dan berkata, dulu kau adalah Raja Iblis, tak terkalahkan dan tak terkalahkan, ditakuti semua orang. Jika bukan karena Raja Arthur, Adolf, tangan kanan Tuhan, Daniel, dan yang lainnya yang bergabung untuk mengepungmu, kau tak akan terkalahkan. Tuan, Kaisar Naga tampaknya biasa saja. Mempertahankannya hanya akan membawa masalah. Bagaimana kalau kupenggal kepalanya dan kupersembahkan kepadamu? Pinta Nicholas. Itu bukan hal yang mustahil. Kata pria berjubah hitam itu, tapi kau harus menunggu sampai kau menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu. Saat itu, dunia akan bersatu, dan Kaisar Naga tak lebih dari sekadar mainan di tangan kita. Saya mengerti. Nicholas mengangguk. Pria berjubah hitam itu mengangguk, lalu tiba-tiba raut wajahnya mengeras dan ia berkata dengan dingin, karena kau di sini, kenapa kau menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu? Cek, kukira aku bersembunyi dengan baik, tapi ternyata aku ketahuan begitu mudahnya. Dalam kegelapan, seorang pria berwajah oriental muncul dengan senyum nakal di bibirnya. Siapa dia? Nicholas murka dan meninju lelaki itu sekuat tenaga. Namun mata lelaki itu sedikit menyipit, lalu ia pun membalas dengan pukulan. Ledakan. Dua kekuatan yang mengerikan bertabrakan satu sama lain, seimbang. Nicholas mundur dua langkah dan berkata kaget, bagaimana mungkin? Seorang kultivator alam ilahi tingkat awal. Dia yakin kalau lelaki timur ini masih dalam tahap awal alam ilahi, tapi kekuatan pukulannya benar-benar sebanding dengannya, sungguh tidak dapat dipercaya. Raja Serigala, jangan impulsif. Tuanmu dan aku adalah rekan, bukan musuh. Pria oriental itu mengingatkan dengan tenang. Tuan. Nicholas menatap pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tidak menjawab Nicholas. Sebaliknya, ia menoleh ke pria oriental itu dan berkata, Dutian Xiu, kekuatanmu meningkat pesat. Kau benar-benar bisa bersaing dengan Nicholas sekarang. Haha, aku juga ingin berterima kasih padamu, Paus, karena telah membantuku mencabut larangan-larangan itu. Aku memang mendapatkan banyak manfaat selama bertahun-tahun. Dutian Xiu tertawa. Lagi pula, Sekte Yuxiaolah yang membesarkan sosok luar biasa seperti Permaisuri Xuan, jadi tak heran mereka punya koleksi harta karun yang melimpah. Pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang, tapi karena kau sudah menerima bantuanku, bukankah seharusnya kau memberiku sesuatu sebagai balasannya? Tentu saja. Saya di sini kali ini hanya untuk menunggu perintah Anda, Yang Mulia Paus, kata Dutian Xiu sambil tersenyum. Bab 522. Tuan, Nicholas bisa menyelesaikan perintah Anda sendiri, dia tidak perlu campur tangan. Nicholas tampak masih memusuhi Dutian Xiu dan tidak mau berada di pihak yang sama. Dutian Xiu tersenyum mendengar ini dan berkata, Raja Serigala, kau tak perlu khawatir aku akan mencuri penghargaanmu. Aku hanya membalas kebaikan Paus. Aku tidak akan bersaing denganmu untuk apapun. Aku tidak pernah punya perasaan baik terhadap orang Tionghoa, apalagi kau dari Sekte Yuxiao, sama seperti wanita itu. Kata Nicholas dengan tatapan dingin. Wanita itu. Dutian Xiu berhenti sejenak. Raja Serigala mengacu pada Xuan Hou. Selama ratusan tahun, bukankah Raja Serigala bersembunyi, memberi ilusi kepada dunia bahwa dia sudah mati? Kapan dia pernah berhubungan dengan Xuan Hou? Sosok berjubah hitam itu kemudian berkata, saat itu, Permaisuri Xuan membobol perpustakaan Vatikan untuk membaca teks-teks terlarang. Tak seorang pun di Vatikan bisa menghentikannya. Aku diam-diam mengirim Nicholas untuk membunuhnya, tetapi dia gagal. Oh. Dutian Xiu bertanya dengan heran, mungkinkah kekuatan Ratu Xuan bahkan lebih besar dari Raja Serigala? Ratu Xuan hanya menduduki peringkat ketiga dalam daftar dewa, sementara Raja Serigala menduduki peringkat kedua. Ketika keduanya bertemu, ternyata Raja Serigala lah yang menderita kerugian. Aku hanya ceroboh. Kalau dia tidak lari secepat itu, aku pasti sudah membunuhnya. Balas Nicholas. Nicholas, kekalahan tetaplah kekalahan. Berhentilah membuat banyak alasan. Tegur sosok berjubah hitam itu dengan nada kesal. Saat itu, dia sedang diburu oleh gereja dan gereja kegelapan. Situasinya jauh lebih buruk daripada kalian. Tentu saja dia akan mundur. Kalian tidak membuatnya takut. Apa kalian tidak punya keberanian untuk mengaku kalah? Nicholas mendengar ini dan berkata dengan panik, saya tahu saya salah. Tolong hukum saya, Guru. Baguslah kau mengakui kesalahanmu. Xuan Hou memang orang yang berbahaya, tapi dia sudah pergi sekarang, dan tidak ada konflik di antara kita. Pria berjubah hitam itu mendesah, sayang sekali aku tidak melawannya secara langsung. Dutian Xiu terdiam sejenak, lalu bertanya, Paus, apakah Anda yakin Permaisuri Xuan benar-benar mati?
Siapa di dunia ini yang bisa membunuhnya? Jangan khawatir, catatan di tablet surgawi tidak mungkin salah. Pria berjubah hitam itu mengelus daftar dewa yang kini mini itu dengan tangannya dan berkata, aku tidak yakin Ratu Xuan sudah mati, tapi aku yakin kehadirannya sudah tidak ada lagi di bumi. Tidak ada jejak napasnya di bumi. Du Tianxiu sedikit terkejut. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Mungkin dia sudah mati. Mungkin dia sudah meninggalkan bumi. Jadi begitulah. Du Tianxiu menghela napas lega. Selama Ratu Xuan tidak ada, dia tidak merasakan tekanan apapun. Baiklah, mari kita berhenti membahas hal-hal tak penting ini dan langsung ke intinya. Kata sosok berjubah hitam itu. Dengan kultivasimu di tahap awal alam ilahi, kau telah memperoleh kekuatan yang sama dengan Nicholas. Kurasa kau mengandalkan harta karun yang kau bawa, kan? Tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikannya dari Paus. Du Tianxiu tertawa. Baru sekarang aku menyadari bahwa kultivasi tidaklah mutlak. Peralatan juga penting, sama seperti bermain game. Pria berjubah hitam itu tetap acuh tak acuh setelah mendengar ini, dan berkata dengan tenang, aku tidak akan menuntut terlalu banyak. Berikan saja Nicholas 1 atau 2 harta untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Baiklah. Du Tianxiu melirik Nicholas dan bertanya, apakah spesialisasi Raja Serigala adalah pisau? Benar. Jawab pria berjubah hitam itu. Nicholas pernah memiliki pedang serigala, yang ditempa dari besi meteorit, dan tak terhancurkan. Sayangnya, pedang itu dipatahkan oleh Raja Arthur, Adolf, tangan kanan Tuhan, dan yang lainnya dalam pertempuran itu. Jika dia memegang pedang serigala itu, dia belum tentu akan kalah dari Ratu Xuan setelah kebangkitannya. Gampang sekali. Kata Du Tianxiu, lalu dengan lambaian tangannya yang ringan, sebuah pedang yang terbuat dari tulang putih muncul di tangannya. Awalnya, pria berjubah hitam itu meminta Du Tianxiu untuk memberinya sebuah harta, dan Nicholas merasa sedikit jijik. Ia berpikir bahwa begitu Du Tianxiu mengeluarkan harta itu, ia akan menemukan alasan acak untuk menolaknya. Namun, ketika pedang tulang muncul di tangan Du Tianxiu, dia langsung tertarik dan menatap pedang tulang itu, tidak dapat mengalihkan pandangannya. Dia adalah pecinta pisau, dan pedang tulang ini tampaknya memiliki kekuatan magis yang menginfeksinya, menyebabkan semua pori-porinya terbuka dan darahnya mendidih. Pedang yang bagus sekali. Bahkan pria berjubah hitam itu berkata dengan sedikit takjub. Bahkan dia yang tidak pernah menggunakan pedang, tertarik dengan pedang tulang. Du Tianxiu benar-benar bersedia mengeluarkan pedang bermutu tinggi seperti itu. Raja Serigala, cobalah dan lihat apakah cocok untuk tanganmu. Pedang ini adalah pedang tingkat tertinggi dalam koleksi Sekte Yuxiao. Sayang sekali aku tidak menggunakan pedang, kalau tidak, aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Kata Du Tianxiu sambil menyerahkan pedang tulang itu kepada Nicholas. Begitu Nicholas mengambil pedang tulang itu, seluruh tubuhnya bergetar. Pedang itu seolah memiliki roh, dan niat pedang yang spontan meresap ke dalam anggota tubuh dan organ dalamnya bagai air es. Terima kasih, Tuan Du, atas hadiah harta karunnya. Nicholas sangat berterima kasih. Nicholas gemetar, dan permusuhannya terhadap Du Tianxiu lenyap sepenuhnya, menunjukkan sikap ramah. Haha, selama Raja Serigala menyukainya, usahaku tidak sia-sia. Du Tianxiu tertawa. Nicholas, dengan pisau ini, aku yakin kau tidak akan kesulitan menghadapi Adolf, Raja Arthur, dan yang lainnya, kan? Kata pria berjubah hitam itu. Kekuatan utama yang mengepungku saat itu adalah tangan kanan Tuhan. Sekarang dia sudah pergi, dan hanya Raja Arthur dan Adolf, dua bajingan tua, yang tersisa. Aku sama sekali tidak menganggap mereka serius. Kata Nicholas dengan percaya diri. Bagus sekali, kalau begitu silakan. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Aku patuh pada perintahmu. Kata Nicholas, lalu sosoknya melesat dan menghilang dalam kegelapan. Yang mulia, tampaknya Anda telah mengambil langkah yang tepat ketika menggunakan sihir terlarang untuk menghidupkan kembali Raja Serigala yang sekarat. Sekarang Anda telah mendapatkan bawahan yang setia. Kata Du Tianxiu sambil tersenyum. Lagi pula, dia kan Raja Iblis, dan tidak mudah dijinakkan. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepala dan berkata, tapi itu tidak masalah. Perannya hanya untuk membuka jalan bagiku. Begitu aku bergabung dengan daftar ilahi, perannya akan hilang. Bagaimana denganku? Du Tianxiu terus tersenyum, kapan kau akan meninggalkanku? Kalau tidak salah ingat, sepertinya tidak ada hubungan atasan bawahan di antara kita. Mengatakan kau telah meninggalkannya sama saja meremehkan dirimu sendiri. Kata pria berjubah hitam itu ringan. Haha, pokoknya, aku merasa jauh lebih tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Paus. Kata Du Tianxiu. Baiklah, aku akan mengasingkan diri selama seminggu ke depan. Nicholas akan mengurus biarawan dan keluarga kerajaan Inggris. Tolong kirimkan pesan untukku kepada Daniel, minta dia untuk tidak bertindak gegabah. Kata pria berjubah hitam itu. Yah, sepertinya aku hanya cocok untuk menjalankan tugas.
Du Tianxiu menertawakan dirinya sendiri, lalu mundur dari tanah gelap itu. Pria berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya, menutup pintu batu, dan memulai perjalanan menyatu dengan monumen surgawi daftar ilahi. Malam, kota Vatikan. Feisha merasa sangat kesal dan tidak bisa tenang, jadi dia memutuskan untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba, bayangan hitam samar melintas dari luar ke dalam dan menyerbu ke dalam gereja di satu sisi. Feisha ingin berteriak, tetapi entah mengapa dia urungkan niatnya. Karena gereja yang dimasuki bayangan gelap itu adalah tempat Paus Daniel berdoa setiap hari. Bab 523. Secara logika, jika seseorang menyelinap ke Vatikan, atau bahkan ke gereja tempat Paus berada, Fraser seharusnya segera menghentikan mereka dan menangkap pencurinya. Tetapi dia tidak tahu mengapa, dia selalu merasa segala sesuatunya tidak sederhana, dan karena beberapa alasan yang tidak diketahui dia tidak mengatakan apapun dan mengikuti sepanjang jalan. Dia memiliki tingkat kultivasi tingkat menengah alam ilahi. Jika dia bertekad untuk menyembunyikan keberadaan dan napasnya, bahkan Paus pun akan kesulitan menemukannya. Tak lama kemudian, dia mengikuti mereka keluar gereja dan mendengar orang-orang berbicara di dalam. Tuan Du, sudah malam sekali. Tidak baik bagi Anda menyelinap ke tempat saya. Suara Daniel terdengar. Ada apa? Tidak ada yang memperhatikan. Kata Du Tianxiu santai. Sulit dikatakan. Kata Daniel, kalau Tuan Du tidak punya perlengkapan dan kultivasinya masih di tahap awal alam ilahi, ada banyak orang di gereja yang lebih kuat darimu. Tak akan sulit bagi mereka untuk menemukanmu. Feisha mendengarkan percakapan antara keduanya dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kalau Paus ingin bertemu seseorang, beliau bisa melakukannya secara terbuka. Kenapa harus diam-diam? Kecuali, orang tersebut tidak dapat diekspos ke publik, atau hal-hal yang ingin dibicarakan oleh kedua orang tersebut tidak dapat diekspos ke publik. Bapak Suci berkata bahwa saya dikirim ke Pulau Tujuh Pembunuhan untuk membantu Abe Harumi mengepung Kaisar Naga berkat bantuan seseorang. Mungkinkah orang ini? Feisha tidak tahu apakah dia harus terus menguping. Intuisinya mengatakan bahwa jika dia terus menguping, dia akan mendengar banyak hal buruk, yang akan memengaruhi citra Bapak Suci dalam benaknya. Baiklah, situasinya pada dasarnya sudah beres sekarang. Kenapa harus gugup begitu? Kalaupun ada yang mendengar, apa masalahnya? Du Tianxiu mendengus. Apakah Yang Mulia masih ingin menjaga citra baik? Aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidupku. Aku selalu menjadi orang yang hebat dan mulia. Balas Daniel. Jangan berpura-pura di depanku. Aku di sini untuk menyampaikan pesan atas nama orang dewasa itu. Kata Du Tianxiu dengan tenang. Mendengar ini, Daniel bertanya, apa? Kegelapan akan datang, dan Raja Serigala akan menjadi garda terdepan. Saat itu, seluruh Eropa akan terlibat dalam perang tanpa akhir. Tuan itu memintaku untuk memberitahu kalian agar kalian tidak menyamakan kawan dengan lawan. Kata Du Tianxiu ringan. Raja Serigala. Daniel menarik napas dan berkata, aku ragu ketika nama Raja Serigala muncul di urutan kedua dalam daftar dewa. Jadi, sepertinya Raja Serigala benar-benar diselamatkan olehnya. Benar. Selama pertempuran itu, Tuan menyadari bahwa Raja Serigala memiliki potensi tak terbatas, jadi dia menggunakan sihir terlarang untuk menghidupkannya kembali dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Demi menghindari masalah yang tidak perlu, Tuan tidak memberitahumu tentang ini. Jelas Du Tianxiu. Baiklah, aku mengerti. Daniel mengangguk dan bertanya, di mana perhentian pertama Raja Serigala? Entahlah, tapi berdasarkan prinsip kedekatan, kurasa kita harus mulai dari biara. Kata Du Tianxiu. Ketika Feisha mendengar ini, dia berkeringat dingin. Tak mau percaya, tak mau terima, dan terlebih lagi agar tak ketahuan, ia tak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Ia menggunakan jurus siluman dan pergi diam-diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak Suci, apa yang sebenarnya dia lakukan? Apa hubungannya dengan Raja Serigala? Siapa orang dewasa yang mereka bicarakan? Fraser bergegas keluar dari Vatikan, merasa tersesat dan tak berdaya, imannya runtuh. Dia menerima pendidikan suci di Vatikan sejak kecil, dan baptisan rohaninya adalah untuk percaya kepada Tuhan, memastikan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, dan memberantas kejahatan. Kemudian, ia dinobatkan sebagai orang suci, dan ia percaya bahwa ia memiliki misi yang tidak dapat disangkal di pundaknya untuk melenyapkan kegelapan dan kejahatan di dunia dan memurnikan dunia manusia. Namun, sekarang ia menemukan bahwa orang yang pernah mengajarinya dengan sungguh-sungguh telah menentang tujuan gereja dan bergabung dengan kelompok jahat. Apa yang harus dia lakukan? Mengkhianati Bapa? Atau mengkhianati hati nuranimu sendiri? Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Kita harus pergi ke biarawan dan memberitahu Senior Adolf. Frasa tidak punya pilihan, tetapi Raja Serigala akan menghancurkan biara, dan dia harus menyampaikan berita ini. Prancis, Priori.
Ini adalah tempat suci di mana para biarawati dan pelayan melakukan tugas mereka, berdoa untuk semua makhluk hidup, melakukan perbuatan baik dan menyelamatkan orang. Ordo monastik berasal dari tahta suci dan memiliki tujuan yang sama dengan tahta suci, tetapi sebagai perbandingan, ordo ini lebih murni dan lebih populer di Prancis. Namun, kini, tempat suci ini telah diserbu oleh kejahatan. Sosok-sosok mengerikan berkepala serigala dan bertubuh manusia memamerkan taring dan cakar mereka, melakukan pembunuhan brutal. Para biarawati dan pelayan menangis dan menjerit, berdoa kepada Tuhan tetapi tak kunjung dijawab. Akhirnya, mereka terinfeksi oleh iblis dan jatuh ke dalam genangan darah. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Dan tinggi di langit, awan gelap bergerak, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan dua sosok sombong saling berhadapan di udara. Salah satu dari mereka berambut putih, merasa kasihan terhadap dunia, dan sangat marah. Yang satu jahat dan sombong, dengan ribuan kebencian terkumpul dalam satu tubuh, dan mengendalikan iblis ke segala arah. Raja Serigala, kau benar-benar masih hidup. Adolf terkejut dan semakin marah. Ia bertanya, seharusnya kau terbunuh dalam pertempuran itu. Bagaimana kau bisa selamat? Masih sempat bertanya begitu. Raja Serigala tersenyum dingin dan menunjuk ke pemandangan tragis di bawah. Pasukan manusia serigalaku akan menghancurkan biara kalian. Hanya dengan mengalahkanku, kalian punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Satu-satunya orang yang ingin kau balas dendam adalah aku. Buat apa repot-repot dengan orang tak bersalah? Kata Adolf dengan marah. Kalau kau punya cara, serang saja aku. Apa kau pikir aku kembali kali ini hanya untuk membalas dendam atas kejadian tahun lalu? Kata Raja Serigala dengan nada meremehkan. Apa tujuanmu yang lain? Adolf terkejut. Aku tidak perlu memberitahumu. Raja Serigala mencibir, sekarang, saatnya bagimu untuk mengambil keputusan. Kalau begitu, ayo. Mengetahui bahwa pertempuran sengit tak terelakkan, Adolf menyadari situasinya dan tak mau tunduk pada kekuatan jahat. Ia bertekad untuk berjuang keras dan berjuang demi hidupnya. Pukulan peledak. Tiba-tiba dia meningkatkan kekuatan sucinya dan meninju udara, menyerang Raja Serigala. Benar sekali. Raja Serigala mencibir, mengambil langkah cepat untuk menghindari pukulan itu, dan datang di depan Adolf, dan langsung melancarkan gerakan mematikan. Adolf tidak mau kalah dan membalas dengan serangan telapak tangan, tanpa mundur sedikitpun. Ledakan-ledakan-ledakan. Keduanya adalah petarung tangguh dalam pertarungan jarak dekat. Mereka beradu beberapa kali dalam sekejap. Ombak dahsyat itu menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Semua orang dalam radius 3 meter terkejut hingga berdarah dari ketujuh lubang, dan hati serta kantong empedu mereka pecah. Pertarungan yang memuaskan. Aku belum pernah merasakan pertarungan yang memuaskan seperti ini selama ratusan tahun. Seru Raja Serigala dengan penuh semangat, Adolf, kau tidak mengecewakanku. Kau masih sekuat dulu. Kau mengecewakanku. Kau tidak membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun ini. Adolf mencibir. Tiba-tiba, udara ungu keluar dari tubuh Adolf, menyebabkan kerusakan yang dahsyat. Peng! Bahkan makhluk kuat seperti Raja Serigala pun bisa dipukul mundur dari jarak dekat. Energi ungu di sekitar Adolf terus berputar, mengembun, dan berubah, dengan cepat membentuk baju zirah perang. Proses penuaan memudar, memperlihatkan wujud yang megah dan mendominasi. Zirah Ki ungu. Raja Serigala membersihkan debu dari tubuhnya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan nada menghina, apakah ini akan mengubah takdirmu? Bab 524. Aku tahu kau lebih kuat dariku. Tapi meskipun aku bertarung sampai mati, aku akan membuatmu membayar harganya. Adolf sadar diri. Saat itu, ia, bersama Raja Arthur, Paus Tua, Daniel, tangan kanan Tuhan, dan banyak master lainnya, mengepung Raja Serigala dan nyaris membunuhnya. Paus Tua bahkan tewas di tempat, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Raja Serigala. Sekarang dia sendirian, tidak mungkin dia bisa menandingi Raja Serigala. Akan tetapi, dia siap mengorbankan nyawanya sendiri dan lebih memilih mati daripada menimbulkan trauma pada Raja Serigala dan memperlambat laju agresinya. Dengan cara ini, Raja Arthur dan Tahta Suci akan punya waktu untuk mempersiapkan dan mengumpulkan orang-orang untuk melawan Raja Serigala. Pukulan peledak. Adolf berteriak marah, dan energi ungu menyembur dari lengan kanannya. Ia mengumpulkan kekuatan tinju yang mengerikan dan menyerang Raja Serigala. Itu adalah pukulan yang serupa, tetapi dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat berbeda, dan tidak dapat dihindari. Raja Serigala menanggapi dengan tenang dan berusaha menghalangi serangan itu dengan sekuat tenaga, tetapi ia tetap tidak berhasil. Peng! Dengan mulutnya yang berlumuran darah, sang Raja Serigala terdorong mundur lebih dari 10 kaki oleh kekuatan tirani Adolf. Bagaimana mungkin? Bahkan dengan baju zirah itu, kekuatanmu seharusnya tidak sekuat ini. Raja Serigala tampak terkejut dan ragu. Bukan karena dia tidak bisa menangkis pukulan Adolf, hanya saja pukulannya sedikit berbeda dari yang dia duga, jadi dia ceroboh.
Tak lama kemudian, Sang Raja Serigala melihat bahwa selain baju zirah ungu, ada pula energi darah merah yang menyebar di sekitar Adolf, dan ia pun langsung mengerti. Apakah kamu membakar hakikat hidupmu sendiri? Dengan memadukan kekuatan hidup seseorang ke dalam kekuatan pukulan, setiap kali seseorang melancarkan pukulan, vitalitasnya akan hilang secara permanen dan tidak dapat dikembalikan lagi. Ini adalah cara bermain yang benar-benar bunuh diri. Lagi pula aku tidak akan hidup lama, jadi setidaknya aku harus melakukan sesuatu yang berarti di sisa hidupku. Kata Adolf dingin. Sepertinya aku harus mengagumi keberanianmu. Raja Serigala menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya berkilat kegilaan dan darah, tampak sangat menakutkan. Awalnya aku ingin bertarung denganmu untuk beberapa jurus lagi, tapi kalau kau mau bermain seperti ini, aku tidak akan sopan. Begitu dia selesai berbicara, Raja Serigala melambaikan tangannya, dan pedang tulang itu muncul dengan dingin. Niat pedang yang besar menyapu keempat penjuru, memberi orang-orang penindasan yang tak terelakkan. Pisau ini. Pupil mata Adolf mengecil dan dia menatap pisau tulang di tangan Raja Serigala dengan kaget. Tidak diragukan lagi ini adalah senjata yang tak tertandingi, lebih menindas daripada pisau serigala yang digunakan oleh Raja Serigala saat itu. Ini senjata baruku. Aku belum membunuh siapapun dengannya. Kau yang pertama. Begitu dia selesai berbicara, Raja Serigala melompat tinggi ke udara, melayang di atas Adolf, dan menebas dengan pedang tulangnya. Tanpa hiasan apapun, tampilannya seperti pisau biasa. Namun, tanpa terlihat, energi pedang dingin itu menembus semua rintangan. Zirah ungu Adolf bisa dikatakan sebagai pertahanan mutlak, tetapi di bawah bilah pedang tulang, zirah itu seperti tahu dan langsung terpotong. Tertawa. Bekas pisau yang mengerikan muncul di hadapan Adolf, darah berceceran, tulang-tulang terekspos, dan ia langsung terluka parah. Sangat mudah untuk menembus baju besi itu. Adolf merasa ngeri dan merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang ia lihat di depan matanya bukan hanya seekor Raja Serigala, melainkan pasukan puluhan juta kerangka yang merayap keluar dari tanah bagai jamur setelah hujan. Jelas, pisau ini tidak hanya menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya, tetapi juga menghancurkan tekadnya dan menyebabkan dia berhalusinasi. Mioya. Raja Serigala hampir tidak dapat menahan kegembiraannya setelah mengalahkan Adolf dengan satu pukulan. Kekuatan pedang tulang itu jauh lebih kuat dari yang diduganya. Dengan pedang suci seperti itu di tangan, kenapa kau takut pada Bing Ning? Setelah aku berurusan dengan biarawan dan Raja Arthur, aku akan mencarinya. Mata Raja Serigala itu berkedip-kedip. Dia bisa saja membiarkan tuannya menindasnya, tetapi dia tidak akan membiarkan seorang gadis muda menindasnya. Awalnya, Bing Ning menempati posisi kedua dalam daftar dewa, dan dia tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan kembali posisinya. Namun sekarang, dia penuh percaya diri. Adolf, sudah hampir waktunya untuk melepasmu. Raja Serigala tidak lagi tertarik pada Adolf dan siap membunuhnya dengan satu pukulan. Tiba-tiba, sesosok indah muncul dari langit. Cahaya suci Tianyu. Cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul itu menyilaukan dan menarik perhatian. Raja Serigala terkejut dan tertahan untuk sementara waktu. Tanpa sadar, ia menoleh untuk menghindari cahaya keemasan itu. Dan pada saat ini, sosok itu menangkap Adolf dan melarikan diri. Bajingan, sesederhana itu. Raja Serigala menjadi murka, dan mengayunkan pedang tulang itu, dengan energi pedang dingin yang menyapu. Oh tidak. Kekuatan Vesa jauh lebih lemah daripada Raja Serigala. Ia hanya bisa menghindari tatapan mata Raja Serigala dan menyelamatkan Adolf dengan serangan diam-diam. Kini ia tak punya cara untuk menghindari energi pedang Raja Serigala. Pada saat kritis, Adolf mengaktifkan baju zirahnya yang berwarna ungu untuk membentuk perisai guna menghalangi energi pedang. Ledakan. Tabrakan keras itu menyebabkan sisa kekuatan menyapu kedua lelaki itu. Ayo pergi. Adolf membawa Vesa dan segera melarikan diri. Raja Serigala tidak langsung mengejarnya, bergumam dalam hati, itu gadis suci gereja. Apa yang sedang dilakukan Daniel? Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia menutup matanya dan melakukan komunikasi telepati. Nicholas, mengapa kamu menghubungiku sekarang? Sebuah suara tidak senang terdengar dari ujung sana. Tuan, aku sudah menghancurkan biara, tapi tepat saat aku hendak membunuh Adolf, Santo Gereja turun tangan dan menyelamatkannya. Kata Raja Serigala. Mudah bagiku untuk mengejar mereka, tapi apa yang harus dilakukan Santo? Apakah gadis itu bernama Vesia? Setelah hening sejenak, sebuah suara terdengar, Daniel sangat menghormatinya, dan dia juga punya hubungan denganku. Aku akan mengampuni nyawanya. Dia tidak boleh membuat masalah besar, tapi Adolf harus mati. Saya mengerti. Setelah Raja Serigala selesai berbicara, dia memutuskan kontak, membuka kembali matanya, dan mengunci mangsa yang melarikan diri di depannya. Presiden Adolf, saya minta maaf. Vesa mendukung Adolf yang sekarat, merasa sangat bersalah. Awalnya ia ingin datang dan memberitahu Adolf, tetapi ia terlambat.
Ia juga melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dalam menyelamatkan orang-orang dari Raja Serigala, dan akhirnya Adolf mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Kekuatan sisa pedang Raja Serigala cukup untuk meninggalkan bekas luka seperti itu di tubuhnya. Jelas, jika perisai ungu Adolf tidak menangkis serangan itu, ia pasti sudah mati di tempat. Jangan bilang begitu. Aku sudah tamat, dan tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanku. Kata Adolf lemah. Cepat kabur dan sampaikan beritanya kepada Yang Mulia Arthur. Juga, buat Vatikan waspada penuh. Penghancuran biara oleh Raja Serigala hanyalah permulaan. Tapi Presiden, Anda berhenti bicara omong kosong dan pergi. Adolf mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong Faisa sejauh 3 meter tanpa melukainya. Pada saat ini, energi pedang besar tiba-tiba muncul dari belakang, menguasai langit. Baju zirah ungu telah habis digunakan pada serangan pemblokiran sebelumnya, dan Adolf tidak lagi punya kekuatan untuk melawan dan terkena serangan langsung. Ledakan. Di bawah hantaman pedang ajaib yang mematikan, tubuh Adolf meledak dan tak ada jejak tubuhnya yang tersisa dalam sekejap. Presiden Adolf. Seolah-olah seluruh tenaga Faisa telah terkuras habis, dan dia pun roboh di tempat, tak bergerak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Mungkin jika dia tidak datang, Presiden Adolf dapat bertahan sedikit lebih lama. Dia punya niat baik untuk menyelamatkan orang, tetapi malah berdampak sebaliknya dan membunuh Presiden Adolf. Bab 525. Apakah kamu begitu ketakutan hingga tidak bisa bergerak? Begitu kata-kata itu terucap, iblis pun muncul. Raja Serigala Nicholas memegang pedang seputih tulang di tangannya, memancarkan aura pembunuh saat ia berjalan selangkah demi selangkah menuju frasa yang terbaring di tanah. Serigala, Raja Serigala, gumam Faisa seolah dirasuki setan. Gadis kecil, jarang sekali kau mengenalku. Raja Serigala menyimpan pedang tulangnya dan berkata dengan penuh minat, bagaimana kalau kita bermain game? Main game? Faisa tertegun dan bingung. Ya, permainan kucing-kucingan. Raja Serigala tertawa jahat. Aku akan membiarkanmu kabur selama 5 menit, lalu aku akan mengejarmu. Kalau kau bisa kabur, itu penghargaan untukmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Tapi kalau aku menangkapmu, kau harus menikah denganku dan rela menjadi istri kecilku. Bagaimana caranya? Kamu bermimpi. Faisa merasa terhina dan marah. Ia adalah seorang santo gereja, yang melambangkan kesucian. Bagaimana mungkin ia dinodai oleh iblis jahat? Jika saat itu benar-benar tiba, dia lebih baik mati. Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberanian dan kekuatannya, berbalik dan melarikan diri. Dia punya waktu 5 menit, jadi setidaknya dia harus berusaha sebaik mungkin. Kalau sampai ketahuan, dia pasti bunuh diri. Akting sebenarnya bukan untukku. Aku lebih suka membunuh orang. Melihat frasa lolos, Raja Serigala menghela napas lega. Lalu dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan di udara. Memanggil. Sosok gelap melintas turun, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, Raja. Koki, kejar dia dan bermainlah dengannya sebentar. Jangan bunuh dia. Lepaskan dia kalau sudah selesai. Perintah Raja Serigala. Dimengerti. Jawab Cook, sosoknya menghilang dan mengikuti Fraser. Selanjutnya, giliranmu, Raja Arthur. Raja Serigala tersenyum sinis, melompat, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke langit yang jauh. Xiao Chen tidak langsung meninggalkan Eropa, tetapi memilih untuk tinggal selama beberapa hari. Pertama-tama, tidak perlu terburu-buru. Kedua, dia mencium sesuatu. Tuan, sepertinya ada kekuatan jahat yang sedang menyerang dan berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saya khawatir kekuatan itu akan segera melanda seluruh Eropa. Hong Yan juga tampak sangat sensitif, dan ia juga menyadari perubahan situasi. Ia berbalik dan bertanya kepada Xiao Chen, apakah kita benar-benar tidak akan campur tangan? Sebenarnya dia menanyakan ini hanya untuk mendapat klarifikasi. Meskipun Xiao Chen pernah menyatakan tidak akan ikut campur, tidak ada yang mutlak. Begitu dalang di balik layar menyentuh batasnya, dia pasti akan turun tangan. Jika tidak, dia tidak akan memilih untuk tinggal di Eropa selama beberapa hari. Hong Yan, menurutmu apakah aku harus bertindak? Tanya Xiao Chen balik. Aku tidak tahu, tapi aku yakin kamu sudah punya jawabannya di hatimu. Kata Hong Yan dengan tegas. Xiao Chen adalah orang yang sangat cakap. Dia tidak perlu meminta pendapat orang lain untuk apapun yang ingin dia lakukan. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia pasti sudah memutuskan. Kau sangat mengenalku. Kata Xiao Chen dengan tenang, menatap ke kejauhan. Awalnya kupikir meskipun orang itu punya kekuatan besar, dia tidak akan melawanku. Tapi dilihat dari kesabarannya dalam melancarkan invasi besar-besaran, hanya masalah waktu sebelum dia menguasai seluruh Eropa dan menyerang Tiongkok. Beberapa orang, begitu memperoleh kekuasaan, akan kehilangan sifat aslinya, dan kecerdasan serta kebijaksanaan aslinya akan menjadi picik. Itulah yang kukhawatirkan.
Hong Yan berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini sudah merencanakan selama 300 tahun. Sekarang setelah dia berkuasa, dia pasti akan gila. Sepertinya kita harus mengambil langkah tegas. Sekalipun sekarang tidak mengancam kita, bagaimanapun juga, itu tetaplah bahaya tersembunyi. Kita harus mencegah dan melenyapkannya. Xiao Chen mendesah. Hong Yan tahu bahwa Xiao Chen telah berubah pikiran dan siap untuk campur tangan, jadi dia berbalik dan bertanya, "Tuan, apakah Anda tahu siapa orang itu?" "Paus kegelapan," kata Xiao Chen ringan. "Paus kegelapan." Hong Yan tidak menyangka Xiao Chen akan mengatakannya begitu saja, seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak awal. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa dalang di balik layar yang ditakuti semua orang sebenarnya adalah Paus kegelapan. "Tuan muda, orang nomor 1 di daftar dewa belum muncul. Apa dasar Anda menebaknya?" tanya Hong Yan ragu. Saat itu, serangan Saint Vesa memang hendak memunculkan orang nomor 1 di daftar dewa, namun lelaki berjubah hitam muncul tepat pada waktunya dan menghentikannya, sehingga tidak seorang pun melihat nama orang nomor 1 itu. "Mata yang mematahkan delusi," jawab Xiao Chen. "Mata yang mematahkan delusi." Hong Yan tercengang. Ya, ini semacam sihir pupil yang bisa melihat menembus segala sesuatu. Penyamaran jahat apapun akan terbongkar di depan mata yang bisa melihat menembus delusi. Ini. Meskipun Hong Yan tahu bahwa kemampuan Xiao Chen mengerikan, dia tetap tidak bisa menahan napas. Tampaknya 3 teratas dalam daftar dewa selalu disembunyikan, seperti hiasan di depan Xiao Chen. Sejak awal, Xiao Chen dapat melihat maksud nama di atas. Tapi, aku selalu merasa ada yang salah. Hong Yan merenung lagi, Paus Cahaya Daniel hanya berada di peringkat ke-9 dalam daftar dewa, dan dia bahkan tidak masuk dalam daftar dewa kali ini. Jika Paus Kegelapan berada di peringkat pertama dalam daftar dewa, maka menghancurkan Gereja Cahaya akan sangat mudah. Bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh Gereja Cahaya dalam perang suci lebih dari 200 tahun yang lalu? Konon, Paus Kegelapan terluka parah dalam pertempuran itu dan tidak terlihat lagi sejak itu. Nomor 1 dalam daftar dewa begitu kuat sehingga ia mengalahkan vampir Azrael dengan 1 pedang dan membunuh Ross yang sadar waktu dengan 1 gerakan. Jika Paus Kegelapan benar-benar nomor 1 dalam daftar dewa, maka semua penguasa Gereja Cahaya yang digabungkan tidak akan sebanding dengannya. Bagaimana mungkin dia bisa menderita kekalahan telak seperti itu? Terluka memberimu alasan yang lebih baik untuk bersembunyi di balik layar, kan? Tanya Xiao Chen tenang. Lagi pula, apa kau benar-benar berpikir gelap dan terang itu bertolak belakang? Mendengar ini, Hong Yan terkejut dan bertanya, mungkinkah ada trik tersembunyi? Apakah kamu tahu bagaimana Gereja Kegelapan muncul? Tanya Xiao Chen. Hong Yan berpikir sejenak dan menjawab, konon, Gereja Kegelapan lahir dari Vatikan. Mereka adalah sekelompok pengkhianat dan orang-orang yang bejat. Mereka percaya pada kegelapan, yang sepenuhnya bertentangan dengan ajaran dan tujuan Vatikan. Haha, pernyataan eksternal itu hanya dangkal, digunakan untuk menipu dunia. Xiao Chen mencibir, kau hanya perlu ingat bahwa Gereja Kegelapan lahir dari Vatikan. Mereka awalnya memiliki akar yang sama. Ini, jantung Hong Yan bergetar. Kata-kata Xiao Chen terlalu mengejutkan. Benarkah Gereja Gelap dan Gereja Terang tidak terpecah, dan tidak ada konflik di antara keduanya, dan mereka hanya sekadar berpura-pura kepada dunia? Pada awalnya, ia menyelinap ke Vatikan untuk mencari ratu, tetapi setelah melarikan diri, ia diburu oleh orang-orang Gereja Gelap. Saat itu, dia masih bertanya-tanya bagaimana dia bisa memprovokasi orang-orang Gereja Kegelapan entah dari mana. Kalau dipikir-pikir lagi, apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Apakah ini hubungan yang sangat merepotkan? Awalnya aku tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini karena aku sudah tahu. Kata Xiao Chen tenang, matanya menatap ke kejauhan. Sekarang, aku rasa aku tidak bisa bersembunyi lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat 2 sosok, satu mengejar dan satu melarikan diri, muncul di kejauhan dalam sekejap dan muncul di depannya dalam sekejap mata. Kaisar Naga. Ketika Fei Xia melihat Xiao Chen, dia merasa seperti telah melihat seorang penyelamat dan akhirnya merasa lega. Bab 526. Meskipun Xiao Chen telah menekankan berkali-kali bahwa mereka berdua adalah musuh, Fei Xia masih merasakan perasaan beruntung dan tenang yang tak dapat dijelaskan saat melihat Xiao Chen di saat putus asa ini. Karena dikejar sepanjang jalan, dia sempat berpikir untuk lari ke keluarga kerajaan Inggris untuk mencari perlindungan kepada Raja Arthur, tetapi dia takut mengulangi kesalahan yang sama lagi. Raja Arthur, seperti Adolf, adalah incaran Raja Serigala. Jika dia berlari mencari Raja Arthur, bukankah dia akan menjadi beban dan menyeret Raja Arthur ke kematian? Terakhir kali dia mengundang Xiao Chen ke perpustakaan Vatikan, dia pernah datang ke kediaman Xiao Chen sekali, jadi tanpa sadar, dia berlari ke arah Xiao Chen. Santa Feisa, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kenapa wajahmu terlihat begitu berantakan? Canda Xiao Chen. Raja Serigala mengejarku. Ketika Fei Xia berlari ke Xiao Chen, dia hampir kelelahan.
Raja Serigala. Tatapan Xiao Chen beralih ke pria kekar yang berdiri di belakang Feisha, yang tingginya setidaknya 2 meter. Ia bertanya dengan tenang, apakah kau yakin orang ini Raja Serigala? Mendengar ini, Feisha berbalik dan sedikit terkejut ketika melihat pria itu. Ia bertanya dengan heran, siapa kau? Butuh waktu setengah hari baginya untuk melarikan diri dari biara ke sini. Selama waktu itu, ia hanya merasa ada yang mengejarnya dari belakang, jadi ia terus berlari dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dia pikir Raja Serigala lah yang mengejarnya selama ini, mengapa malah orang lain? Cook berdiri beberapa kaki jauhnya, tampak ragu-ragu. Kemudian, dia tampak teringat sesuatu, berbalik dan lari, menghilang dalam sekejap mata. Kamu bangga banget sama dirimu sendiri. Lawanmu pasti bakal kabur kalau lihat kamu. Kata Feisha, santai banget. Dia tidak berniat membunuhmu, dia hanya berpura-pura. Kalau tidak, kau pasti sudah mati sejak lama. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Feisha terluka dan kekuatan fisiknya sangat terkuras, sementara Cook sama kuatnya dengan Feisha, jadi tidak sulit baginya untuk mengejar Feisha. Berpura-pura saja, kenapa? Feisha tidak mengerti. Mungkin tuannya masih berbelas kasih padamu. Lagi pula, kau adalah gadis suci gereja dan keturunannya. Kata Xiao Chen ringan. Mendengar hal itu, Feisha tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Kau sepertinya tahu sesuatu. Xiao Chen bertanya pada Feisha. Aku. Feisha tidak tahu apakah dia harus menceritakan apa yang didengarnya. Kau tak berani memberitahuku karena kau pikir aku tak bisa dipercaya. Tanya Xiao Chen dengan santai. Tentu saja tidak. Feisha segera menyangkal, lalu memohon dengan sungguh-sungguh, Kaisar Naga, situasinya kritis sekarang. Iblis jahat sedang bekerja. Hanya kau yang bisa menyelamatkan kita semua. Tolong bantu kami. Menyelamatkan orang-orang adalah tanggung jawab gerejamu. Apa hubungannya denganku? Tanya Xiao Chen ringan. Bapak Suci. Visa mendesah, kekuatan tahta suci saat ini tidak sebanding dengan Raja Serigala, apalagi ada tangan yang lebih kuat di balik Raja Serigala. Aku tidak bisa membayangkan siapapun selain dirimu yang bisa menandingi mereka. Jadi, aku punya kedudukan setinggi itu di hatimu. Xiao Chen tersenyum tipis, berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan bertanya padamu, dan kau harus menjawabnya dengan jujur. Apa masalahnya? Tanya Fraser bingung. Apakah orang paling berkuasa di tahta suci Anda, tangan kanan Tuhan, dan Bapak Suci Anda, Daniel, adalah saudara kembar? Tanya Xiao Chen kepada Feisha. Kamu, bagaimana kamu tahu? Feisha sangat terkejut. Tangan kanan Tuhan adalah legenda di Vatikan dan dikenal sebagai orang paling berbakat di Vatikan dalam 1000 tahun. Bagi dunia luar, tangan kanan Tuhan juga sangat terkenal. Dia adalah kekuatan utama dalam pertempuran melawan Raja Serigala, memimpin Raja Arthur, Adolf, Daniel, dan yang lainnya untuk mengalahkan pasukan manusia serigala dalam satu serangan dan meraih kemenangan. Namun karena ia selalu mengenakan jubah hitam, hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya, sehingga tidak ada yang mengetahui rahasianya. Tangan kanan Tuhan dan Paus Daniel adalah saudara kembar yang penampilannya persis sama. Fraser baru mengetahui hal ini ketika dia secara tidak sengaja menemukan dokumen Vatikan dan melihat Daniel mengonfirmasinya sendiri. Menurut Daniel, tangan kanan Tuhan telah terobsesi dengan kultivasi. Selain kultivasi, ia hampir mengabaikan hal-hal lain dan bahkan bersikap tidak baik dan acuh tak acuh terhadap saudaranya. Benar saja, Xiao Chen akhirnya memahami beberapa hal. Kenapa kamu tiba-tiba khawatir tentang ini? Apa kamu tahu di mana tangan kanan Dewa Senior? Tanya Feisha cemas. Tahta suci kini sedang mengalami perubahan drastis. Akan lebih baik jika tangan kanan Dewa Senior dapat kembali mengambil alih situasi. Dia disegel di neraka tingkat 16. Seseorang sedang melakukan eksperimen gelap padanya. Aku khawatir dia tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Jawab Xiao Chen. Apa? Ini? Feisha terkejut. 18 tingkat neraka Vatikan adalah tempat para penjahat yang sangat kejam di penjara. Setiap tingkat yang Anda turuni melambangkan dosa yang lebih dalam. Neraka tingkat ke-16 memiliki nilai dosa yang bisa disebut dosa iblis. Bagaimana mungkin sosok legendaris, tangan kanan Tuhan, yang telah memberikan kontribusi tak terhitung bagi tahta suci, di penjara di sana? Lebih jauh lagi, seseorang benar-benar melakukan percobaan padanya. Neraka tingkat 16, tidak semua orang bisa masuk ke sana. Kurasa kau tidak bisa menebak siapa pelakunya, kan? Kata Xiao Chen dengan suara tenang. Astaga! Astaga, mengapa dia melakukan ini? Fraser merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya. Tidak ada yang lebih membuatnya sedih daripada 2 kali dalam sehari mengetahui perilaku buruk orang yang paling ia hormati. Mungkin dia tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Dia hanya bermain-main saja. Itu bukan kejahatan serius. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah orang di balik layar. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Tanya Feisha cepat-cepat. Aku tahu identitas aslinya.
Soal identitas lainnya, itu hanya tebakanku. Tak ada gunanya memberitahumu sekarang. Kata Xiao Chen, lalu menatap lengan Fei Xia yang tertutup lengan bajunya, dan bertanya, apakah tanganmu baik-baik saja? Mendengar ini, Fei Xia menyingsingkan kedua lengan bajunya yang putih, memperlihatkan kulitnya yang menyusut dan sangat tidak proporsional dengan bagian tubuhnya yang lain. Ia berkata dengan nada merendahkan diri, tidak kentara kalau aku memakai pakaian untuk menutupinya. Apakah kamu keberatan kalau aku melakukan percobaan? Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Eksperimen. Fei Xia sedikit tertegun. Tanpa menunggu reaksi atau jawaban darinya, Xiao Chen mengangkat tangannya. Cahaya keemasan memancar di telapak tangannya, menyelimuti lengannya, dan mengusapnya perlahan. Dalam sekejap, dengan ekspresi wajah Fei Xia yang luar biasa, kulit tua dan nekrotik di lengannya tumbuh seperti tunas baru dan mulai tumbuh lagi. Dalam sekejap mata, semuanya kembali normal. Ini bohong jika Fraser mengatakan dia tidak terkejut. Meskipun lengan baju itu bisa menutupi lenganku, aku selalu merasa tidak nyaman, seperti ada benjolan di hatiku. Dia tidak pernah bermimpi bahwa tangannya suatu hari akan pulih sepenuhnya. Namun setelah kejutan itu, masih ada lagi kejutan lainnya. Kenapa kau bisa menyembuhkannya? Bukankah Bing Ning bilang luka yang disebabkan oleh hukum waktu tidak bisa disembuhkan kecuali waktu kembali? Bing Ning sangat yakin dengan apa yang dikatakannya saat itu, dan kedengarannya dia tidak berbicara omong kosong, dan Xiao Chen juga mengatakan saat itu bahwa dia tidak punya cara untuk mengobatinya. Xiao Chen melirik Fei Xia dan berkata dengan tenang, aku tidak ingin memperhatikanmu saat itu. Sedangkan Bing Ning, menurutmu seberapa luas pengetahuannya? Bab 527. Benar saja, kamu tidak memberikan segalanya saat berada di daftar dewa, kalau tidak, kamu tidak akan hanya berada di peringkat ketiga. Fraser sangat gembira. Bukan hanya karena Xiao Chen menyembuhkan lengannya, tetapi juga karena kekuatan Xiao Chen yang tak terduga. Dengan Xiao Chen di sini, kita akan mampu melawan Raja Serigala. Karena aku tahu daftar ilahi akan menyerap kekuatan manusia, bagaimana mungkin aku sebodoh itu membiarkannya menyerapnya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Hanya saja semua orang tertarik dengan peringkat yang tidak berarti itu. Selama bertahun-tahun, Xuan Hou adalah satu-satunya yang curiga ada yang salah dengan daftar ilahi. Ratu Xuan. Fei Xia bertanya dengan nada bertanya, apakah dia juga mengetahui rahasia daftar ilahi? Dia pasti hanya punya kecurigaan dan tidak sepenuhnya yakin, itulah sebabnya dia masuk ke perpustakaan Vatikanmu untuk memeriksa catatan-catatan di daftar ilahi. Jadi begitu, aku akan menyembuhkan lenganmu yang satu lagi terlebih dahulu. Karena Xiao Chen telah memutuskan untuk membantu Fei Xia dengan pengobatannya, tentu saja dia akan melakukan yang terbaik sampai akhir. Sebenarnya, perlu atau tidaknya berobat sepenuhnya bergantung pada suasana hatinya. Lagi pula, pengobatannya tidak terlalu sulit. Selama metode yang tepat digunakan, pengobatannya lebih mudah daripada penyakit biasa. Terima kasih. Fei Xia mengucapkan terima kasih dalam hatinya, tetapi selain mengucapkan terima kasih, dia tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Merasa tangan ini juga berangsur-angsur pulih di bawah kekuatan hangat Xiao Chen, Fei Xia bahkan lebih bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kemampuan macam apa ini, mengapa begitu ajaib? Prinsipnya sebenarnya sangat sederhana, kata Xiao Chen sambil merawat lukanya. Alasan tanganmu tidak bisa pulih adalah karena jurus pamungkas Ros meninggalkan bekas di tanganmu yang menggunakan aturan temporal. Namun, aturan ini bisa dibalik. Jadi, jika kita menerapkan aturan lain ke arah yang berlawanan, kita bisa membalikkan perubahan dan mengembalikannya ke keadaan semula. Fei Xia mendengarkan sejenak, lalu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan lemah, apakah kamu yakin ini mudah? Tentu saja, kemampuan Ros dalam memahami waktu tidak sehebat yang kau kira. Itu hanya pemahaman dasar tentang hukum waktu. Kau bisa memahaminya setelah membacanya sekali. Xiao Chen jelas tidak menyombongkan diri. Kemampuan waktu Ros memang biasa saja. Yang terpenting adalah Xiao Chen memiliki teknik transformasi kekaisaran. Fungsi terbesar Huangji Huaxian Jue bukanlah kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi simulasi evolusi. Setiap gerakan yang memerlukan kondisi sulit dapat dikembangkan menggunakan Neng Huangji Huaxian Jue menjadi gerakan unik milik seseorang, yang bahkan lebih kuat daripada gerakan aslinya. Bacalah sekali. Fei Xia menatap Xiao Chen seolah-olah dia adalah monster. Tunggu, kamu punya luka lain. Ekspresi Xiao Chen tiba-tiba menjadi serius. Setelah menyembuhkan lengan Fei Xia, ia menggunakan energi internalnya untuk menyerapnya. Dalam sekejap, beberapa aura pedang hitam terbang keluar dari tubuh Fei Xia dan tersedot ke telapak tangan Xiao Chen. Sebenarnya Fei Xia sempat menahan perasaan sesak di dadanya ketika berbicara dengan Xiao Chen, namun ia menganggap hal itu hal kecil dan tidak mengatakannya keras-keras. Pada saat ini, Xiao Chen menyerap beberapa aura pedang hitam, dan perasaan tidak nyaman itu segera lenyap, digantikan oleh kenyamanan tanpa akhir. Itu energi pedang Raja Serigala, kata Fei Xia sambil menatap energi pedang hitam di telapak tangan Xiao Chen.
Namun dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, tepatnya, itu hanyalah sisa kekuatan energi pedang Raja Serigala. Saat itu, Adolf menggunakan perisai ungu untuk menangkis pedang Raja Serigala, tetapi sisa kekuatan pedang itu meledak dan berhamburan, masih menyapu dirinya dan Adolf. Kekuatan pedang hitam yang tersisa ini memasuki tubuhnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Kekuatan Raja Serigala sudah tak tertandingi, dan sekarang dia mendapatkan pedang tulang entah dari mana. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya, membuatnya tak terhentikan. Aku ragu bahkan Bing Ning bisa menandinginya. Feisha tersentak, lalu berkata dengan sedih, Presiden Adolf telah tewas di tangannya. Bone Blade. Xiao Chen mengerutkan keningnya lebih erat saat mendengarnya. Ada apa? Tanya Fraser. Tidak apa-apa, aku tiba-tiba tertarik pada Raja Serigala ini. Xiao Chen mencibir. Energi pedang yang familiar, dan pedang itu terbuat dari tulang, bagaimana mungkin dia tidak menebaknya? Pedang pertempuran tulang putih tidak memiliki nama, atau bisa disebut pedang pertempuran tulang putih. Pedang itu ditemukan di sebuah planet yang hancur ketika ia menjelajahi surga dan seluruh alam. Tingkat pedang tulang itu tentu saja tidak ada apa-apanya baginya, tetapi di bumi dan di dunia kultivasi, itu adalah artefak yang mutlak. Di antara harta karun yang dihadiahkannya kepada Yu Xiaomen, pisau pertempuran tulang putih menduduki peringkat ketiga, kedua setelah artefak abadi mutiara Xuan Huang dan baju zirah harta karun kuno, jadi dia sangat terkesan. 2 dari 3 pengkhianat Yu Xiaomen telah tewas. Munculnya harta karun sepenting pedang tulang di tangan Raja Serigala menunjukkan bahwa Raja Serigala pasti telah mengenal pengkhianat ketiga. Di mana dia sekarang? Tanya Xiao Chen. Kurasa kita harus menyerang keluarga kerajaan Inggris. Tujuannya adalah menghancurkan ksatria meja bundar, yang dipimpin oleh Raja Arthur. Status keluarga kerajaan Inggris setara dengan Kaisar Jepang. Mereka hanya berfungsi sebagai simbol semangat rakyat dan tidak memiliki kekuasaan nyata. Namun demikian, keluarga kerajaan Inggris adalah keluarga yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat, dan hanya sedikit orang yang berani menantang keagungan kerajaan. Namun hari ini, Istana Buckingham, rumah keluarga kerajaan Inggris, diserbu oleh sekelompok manusia serigala, dan perkelahian serta pembunuhan terjadi di sini. Serangan yang tak terduga dan perbedaan kekuatan yang besar mengakibatkan banyaknya korban di kalangan pengawal Istana Buckingham dalam waktu singkat, dengan mayat-mayat berserakan di tanah dan darah mengalir seperti sungai. Putri Anne, mohon segera mengungsi di bawah perlindungan kami. Istana akan segera runtuh. Sekelompok penjaga mengepung Anne untuk melawan serangan para manusia serigala yang ganas. Tidak, aku tidak mau pergi. Di mana ayah dan ibuku? Anne sangat cemas saat melihat orang-orang di sekitarnya dibunuh satu persatu. Yang mulia dan ratu telah menghilang. Mereka mungkin sudah menghilang. Bagaimanapun, yang terbaik bagi putri adalah mengungsi terlebih dahulu. Setiap pengawal memiliki tanggung jawab masing-masing, dan tugas mereka adalah melindungi sang putri. Di saat kritis seperti ini, sang putri adalah target perlindungan pertama mereka. Sedangkan Kaisar dan Permaisuri, mereka punya pengawal lain yang perlu dikhawatirkan. Tidak, aku ingin pergi mencari ayah dan ibuku, jangan halangi aku. Anne menolak mendengarkan dan bertekad untuk keluar dari pengepungan. Cek-cek, kalian sekumpulan budak anjing, tidakkah kalian dengar sang putri menyuruh kalian untuk tidak menghentikannya? Tiba-tiba terdengar tawa dingin dan energi pedang hitam menyapu. Cici-cici. Dalam sekejap, tubuh ke-8 pengawal itu tercabik-cabik dan mereka tewas di tempat. Anne menatap 8 kepala yang terbang tinggi di udara dan langsung ketakutan, matanya sayu dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apa gunanya pelayan yang tidak patuh? Putri, aku sudah mengurus mereka untukmu. Bagaimana kau bisa berterima kasih padaku? Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh tinggi yang memegang pedang tulang melangkah ke istana dan berjalan menuju Annie selangkah demi selangkah. Di sekelilingnya, para manusia serigala yang membunuh tanpa pandang bulu menghentikan aksi mereka, berlutut dengan satu kaki di hadapan Raja Serigala, dan berteriak penuh hormat. Raja, Raja, Raja. Raja Serigala melambaikan tangannya, memberi isyarat agar para manusia serigala diam. Matanya tertuju pada Annie, dan ia berkata dengan senyum sinis. Putriku tersayang, kau belum menjawabku. Bagaimana kau akan membalasku? Bab 528. Raja Serigala adalah Raja Iblis semasa hidupnya. Pada masa itu, ia menaklukkan kota-kota, membakar, membunuh, dan menjarah, dan ia sangat menyukai wanita cantik. Menurutnya, semakin sempurna seorang wanita, semakin menyenangkan untuk menghancurkannya. Kalau dihitung-hitung, dia tidak pernah dekat dengan seorang wanita selama hampir 300 tahun. Tidak apa-apa kalau pikiran itu tidak muncul, tetapi begitu pikiran itu muncul, seluruh tubuhku serasa digigit semut. Aku pun merasa tak tertahankan dan kehilangan kendali. Baginya, Saint Fraser adalah wanita yang sempurna. Ia baru saja bercanda kemarin, tetapi ia tidak menyangka hal itu justru membangkitkan pikiran jahatnya. Sayangnya,
Pemiliknya telah memerintahkan agar Freisa tidak boleh disentuh, jadi dia harus menyerah. Namun setelah Fraser pergi, datanglah seorang putri kerajaan. Meskipun Anne agak lebih rendah daripada Frasa dalam hal penampilan dan temperamen, dia tetaplah seorang wanita cantik, yang membuat Raja Serigala sangat puas. Kau, apa yang kau lakukan? Jangan kemari. Annie merasa mual dan bingung ketika melihat Raja Serigala dengan senyum jahat di wajahnya. Nasib apa yang menanti Anda? Putriku tersayang, sebaiknya kau patuh padaku. Aku pemarah. Kalau aku menyakitimu, aku tidak akan bertanggung jawab. Saat Raja Serigala berbicara, dia sudah berhenti sekitar 1 kaki dari Anne dan menatapnya lekat-lekat. Dan Anne merasakan dinginnya. Jangan gegabah, kakek Adolf dan leluhur kita tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka semua orang kuat di daftar dewa. Annie mencoba menakut-nakuti Raja Serigala. Tetapi kata-kata ini tentu saja sedikit lucu bagi Raja Serigala. Putri, maafkan aku karena aku sudah membunuh Adolf Oldington. Lalu, Raja Arthur, beranikah dia muncul? Apa, kakek Adolf? Kata-kata Raja Serigala membuat Anne pucat dan patah hati. Kakek Adolf sudah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Raja Serigala, aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Tiba-tiba terdengar suara niat membunuh yang dingin, sesosok manusia serigala secepat kuda menerobos para penjaga serigala yang berat, dan pedang raksasa yang tak tertandingi membunuh Raja Serigala dari belakang. Namun, Raja Serigala sudah siap. Pedang tulang di tangannya langsung muncul dan ia berbalik untuk menyerang. Dalam sekejap, pedang raksasa dan pedang itu bertabrakan, senjata suci dan senjata ilahi bertabrakan, dan yang kuat berhadapan dengan yang kuat. Tidak terjadi ledakan besar seperti yang dibayangkan, tetapi medan magnet yang mengerikan muncul di sekitar kedua orang itu, membentuk lingkaran pusaran hitam yang terlihat. Jelas, ini adalah keseimbangan singkat dalam kebuntuan antara keduanya. Yang mulia, kami di sini untuk membantu Anda. Di luar istana, 10 guru besar bergegas masuk bersama-sama, tampak perkasa dan berkuasa. Terdapat 12 master dalam Ksatria Meja Bundar, yang dikenal sebagai 12 Ksatria Meja Bundar. Mereka mirip dengan 12 paladin tahta suci, tetapi jauh lebih kuat daripada 12 paladin. Selama pertempuran daftar Dewa Alpen, Felton dan Sawyer tewas dalam cahaya keputusasaan Rhodes, dan sekarang hanya 10 orang ini yang tersisa. Lindungi Anne dan pergilah. Pertarungan antara aku dan Raja Serigala bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu. Raja Arthur menghentikan ke-10 ksatria itu. Ke-10 ksatria itu benar-benar setia kepada Raja Arthur dan menaati kata-katanya sepenuhnya. Maka mereka pun mengubah arah, terbang langsung ke Anne, dan membawanya pergi dari istana. Raja Serigala, bayar nyawa Adolf. Tanpa rasa khawatir, Raja Arthur murka, dan pedang sucinya memancarkan cahaya suci yang luar biasa. Raja Serigala merasa sedikit tertekan, tetapi segera tersenyum dingin, dan pedang tulang di tangannya tampaknya dipenuhi dengan kekuatan dewa dan setan, membuatnya tak terhentikan. Raja Arthur, kupikir kalau kau pengecut, aku akan butuh waktu lama untuk menghadapimu. Tapi karena kau sudah jatuh ke dalam perangkapku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pasukan serigala sebenarnya tidak butuh waktu lama untuk merebut istana Buckingham. Raja Serigala sengaja memperlambat laju pasukannya untuk memancing Raja Arthur keluar. Tampaknya efeknya bagus, dan Raja Arthur benar-benar lari dengan bodoh. Perhatikan, gerakan ini akan mengejutkanmu. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan Raja Serigala meningkat seketika, keseimbangan gaya dan medan magnet hancur, dan lingkaran energi hitam retak dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan yang terkompresi dengan cepat itu menyebabkan ledakan dahsyat. Kehampaan terbuka bagai gelombang, dan seluruh istana Buckingham hancur dalam sekejap dan berubah menjadi reruntuhan. Sesaat kemudian, debu pun mereda, dan ledakan itu, yang sebanding dengan ledakan nuklir, tidak menyisakan seorang pun yang hidup dalam radius beberapa mil kecuali Raja Serigala dan Raja Arthur. Hampir saja. 10 ksatria meja bundar, yang membawa Anne, berada di ambang ledakan dan menghela napas lega. Saat itu, mereka benar-benar menyadari jurang pemisah antara mereka dan para dewa terkuat di daftar dewa. Jika Raja Arthur tidak mengingatkan mereka, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping akibat dampaknya, bahkan jika mereka masih ada. Aku belum pernah melihat pertempuran yang begitu mengerikan. Bahkan pertempuran yang dilakukan semua master melawan Raja Serigala saat itu tidak semengerikan yang ini. Meskipun skala pengepungan dan penindasan Raja Serigala ratusan tahun yang lalu lebih besar dari saat ini, setelah bertahun-tahun, kekuatan Raja Serigala dan Raja Arthur telah meningkat pesat dan tak tertandingi. Anda berkata, bisakah Yang Mulia menang? Haruskah? Apakah itu mungkin? Di atas reruntuhan, hanya 2 orang yang tersisa saling berhadapan. Raja Serigala memegang pedang tulang di tangannya, masih tampak jahat dan kuat. Raja Arthur memegang pedang suci, dan meskipun ia perkasa dan tak kenal menyerah, ia tampak berjuang dan terengah-engah. Raja Arthur,
Aku tak pernah menyangka kau rela mati demi seorang junior yang entah berapa generasi lagi jauhnya darimu. Kata Raja Serigala dengan nada sinis. Raja Arthur adalah yang tertua selain Azrael. Namun, pada awalnya, Raja Arthur hanya dilahirkan dengan kekuatan supernatural, dan setelah membangun kekuasaan kerajaan, ia terjerat dalam urusan duniawi dan tidak secara resmi memulai praktik spiritual. Ketika sudah tua, Raja Arthur turun tahta dan mulai berlatih kultivasi, tetapi potensinya belum cukup. Untungnya, ada rahasia tersembunyi di pedang suci, yang membantunya menerobos, membalikkan kemunduran, dan mencapai prestasi saat ini. Bagaimana mungkin makhluk tak bermoral sepertimu memahami emosi manusia? Raja Arthur berkata tanpa malu, kalau kau mau, kau bisa saja membiarkan anak buahmu hidup, tapi kau hanya melambaikan tanganmu dan menghabisi mereka. Karena mereka tidak menghindar tepat waktu seperti 10 ksatria itu, semua manusia serigala di bawah Raja Serigala terperangkap dalam ledakan dan tidak ada satupun yang selamat. Namun Raja Serigala tidak setuju. Ia malah berkata dengan nada meremehkan, aku bisa menciptakan sampah sebanyak itu kalau aku mau. Apa aku merasa pantas membuang-buang waktuku untuk mengingatkan mereka? Jadi, kau telah kehilangan seluruh kemanusiaanmu dan tak berhak hidup di dunia ini. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga. Raja Arthur mengacungkan pedang suci, siap untuk bertempur terakhir dengan Raja Serigala. Melihat ini, Raja Serigala mencibir, Raja Arthur, apa kau salah paham tentang kekuatanku? Beraninya kau bilang ingin membunuhku. Bukan olehku, tapi oleh pedang suci di tanganku. Raja Arthur mengangkat pedang suci itu, seolah menunjukkan keyakinannya. Bodoh, kata Raja Serigala dengan nada menghina. Yah, kita sudah membuang banyak waktu. Sudah waktunya bagimu untuk menyadari perbedaan di antara kita. Begitu dia selesai berbicara, Raja Serigala mengangkat tinggi pedang tulangnya, dan darah di tubuhnya mengalir mundur, dan aura yang sama sekali berbeda menyapu. Raungan Serigala, Kebangkitan Garis Keturunan. Bab 529. Sejak kehancuran biarawan dan pertempuran melawan Adolf, Raja Serigala tidak pernah benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Karena sudah lama tidak bertarung, ia ingin bergerak sedikit dan merasakan kembali sensasi bertarung. Pada saat ini, dia membangkitkan darah serigala dalam tubuhnya dan mulai benar-benar menunjukkan kekuatannya. Momentum dan tekanannya saja sudah cukup untuk membuat Raja Arthur, yang sedang memegang pedang suci, kewalahan. Tanpa sadar, ia mundur beberapa langkah, seolah-olah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Raja Arthur tampak ketakutan dan cemas dalam hatinya. Ia mengira Raja Serigala belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi ia tidak menyangka akan ada perbedaan yang begitu besar sebelum dan sesudahnya. Ia seperti dua orang yang sangat berbeda. Mengejutkan. Raja Serigala itu penuh semangat, dan setiap gerakan serta tatapannya menunjukkan kekuatan dan kepercayaan dirinya. Akulah Raja Serigala karena aku memiliki darah serigala surgawi yang paling murni di dalam diriku. Semua manusia serigala rela mati untukku. Pengorbanan yang kau bicarakan itu tidak ada artinya bagiku. Raja Serigala mencibir, soal membangkitkan kekuatan darah serigala, kau akan mengalaminya sendiri. Senyum sinis itu baru saja muncul. Memanggil. Raja Serigala berubah menjadi sinar cahaya, menggambar garis horizontal di kehampaan, dan menebas Raja Arthur dalam 1/1000 detik. Sangat cepat. Raja Arthur tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa secara naluriah mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Namun, kesenjangan kekuatannya sangat besar. Peng! Raja Arthur terpental oleh kekuatan yang mengerikan itu, baju besinya retak, dan organ-organ dalamnya terguncang. Engah! Seteguk darah menyembur keluar, menandakan Raja Arthur menderita luka dalam yang serius. Leluhur, yang mulia, En dan 10 ksatria yang menyaksikan pertempuran itu semuanya sangat khawatir dan bergegas maju tanpa mempedulikan nyawa mereka. Jangan datang ke sini, dia bukan seseorang yang bisa kau tangani. Raja Arthur melambaikan tangannya, dan dinding energi menghalangi ke-11 orang itu, mencegah mereka bergerak maju. Cek-cek, Raja Arthur, apakah menurutmu ini masuk akal? Raja Serigala tersenyum dingin. Tiba-tiba sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya. Raja Arthur bereaksi dan berteriak cepat, lari. Akan tetapi, kesenjangan kekuatannya memang ada, dan dengan jarak yang begitu dekat, bagaimana mungkin Raja Serigala memberi mereka kesempatan lagi untuk melarikan diri. Dalam sekejap, 10 ksatria meja bundar melihat kilatan di depan mata mereka, dan energi pedang hitam seperti sabit kematian mendekati mereka. Kepulan-kepulan. Ke-10 orang itu tak berdaya melawan dan tersapu oleh energi pedang hitam. Daging dan darah mereka terkoyak, dan pemandangannya sangat berdarah. Akan tetapi, ke-10 orang itu memiliki kekuatan tertentu, dan Raja Serigala menunjukkan belas kasihan, jadi mereka tidak mati, tetapi hanya tergeletak di tanah, tidak dapat bergerak. Apakah ini 12 ksatria meja bundar yang terkenal itu? Terlalu lemah. Raja Serigala mencibir.
Ia sengaja tidak membunuh ke-10 ksatria itu, seolah-olah ingin menginjak-injak harga diri dan martabat para ksatria meja bundar. Raja Serigala, kau bertindak terlalu jauh. Raja Arthur murka dan pedang suci beresonansi dengannya. Kekuatan keduanya melampaui batas, dan langit serta bumi berguncang, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Membunuh. Raja Arthur menghunus pedang suci tanpa gerakan aneh apapun, hanya kekuatan terkuatnya. Sebenarnya ada kekuatan seperti itu, menarik. Darah sang Raja Serigala mendidih dan semangatnya membuncah. Pedang tulang itu pun terinfeksi oleh pedang suci dan mulai berdengung dan bergetar, seolah-olah ingin bertarung. Ayo lakukan. Raja Serigala melolong, sifat jahatnya merajalela, dan dengan lambaian pedang tulangnya, energi pedang membentang sejauh 10 kaki. Dalam sekejap, kedua pria itu beradu untuk pertama kalinya, percikan api beterbangan, dan mereka pun seimbang. Raja Arthur, kau benar-benar mengejutkanku. Datang lagi. Menghadapi musuh yang kuat, Raja Serigala tampak 100 kali lebih bersemangat daripada Raja Arthur, dan pedangnya menjadi lebih ganas. Sebaliknya, Raja Arthur memiliki ekspresi dingin di wajahnya, menjadi satu dengan pedang suci, menunjukkan kekuatan yang melampaui batasnya sendiri. Ding ding ding. Ledakan ledakan ledakan. Ledakan ledakan ledakan. Pertarungan antara dua manusia kuat yang tiada taraf itu menyebabkan cuaca berubah warna, waktu dan ruang bergeser, tanah runtuh, kehampaan hancur, dan pertempuran menjadi lebih sengit dari sebelumnya. 10 ksatria dan En terkejut saat mereka menyaksikan dua orang bertarung dari tanah hingga langit. Pertempuran macam apa ini? Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar ratusan jurus, tetapi tetap saja tidak ada pemenangnya. Namun, Raja Arthur beresonansi dengan pedang suci, mengeluarkan kekuatan fisiknya melampaui batas, dan secara bertahap merasa lelah dan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kesombongan sang Raja Serigala bukannya berkurang, malah bertambah kuat dan semakin menakutkan. Hahaha. Teruskan saja. Biarkan aku menikmatinya, ayo. Raja Serigala begitu bersemangat hingga hampir gila. Ia menebas dengan pedangnya, menindas Raja Arthur sepenuhnya. Tertawa. Akhirnya, pembelaan Raja Arthur cacat dan dia terluka oleh pedang Raja Serigala. Kesenjangan pertama adalah awal dari kekalahan total. Di bawah kekuatan Raja Serigala yang tak terbatas, bahkan jika Raja Arthur melampaui batasnya, dia tetap akan dikalahkan. Desis, desis, desis. Dalam sekejap mata, Raja Arthur ditikam lebih dari selusin kali. Sehebat apapun ia tertindas dan jatuh berlutut. Leluhur, yang mulia. 10 ksatria, En, dan yang lainnya menangis terseduh-seduh, merasakan keputusasaan di hati mereka. Raja Serigala terlalu kuat dan tak terkalahkan. Hanya itu. Raja Serigala sedikit tenang dan mencibir, Raja Arthur, kau melampaui batasmu saat sedang marah, sungguh luar biasa. Tapi ada jurang pemisah yang sangat lebar antara kau dan aku. Sekeras apapun kau berusaha, akan sulit untuk menebusnya. Aku kalah. Meskipun tidak mau, Raja Arthur harus menghadapi kenyataan. Dia kalah total, tanpa keraguan sedikit pun, dan dia tidak dapat menemukan alasan apapun. Kekuatan Raja Serigala bagaikan jurang tak berujung. Siapapun yang benar-benar bertarung dengannya akan merasakan betapa putus asanya. Karena kau sudah kalah, apakah kau siap menanggung hukuman atas kekalahanmu? Raja Serigala tersenyum dingin dan perlahan mengangkat pedang tulang di tangannya. Jangan sakiti orang tua itu. Teriak Ani dengan cemas. Mendengar hal itu, Raja Serigala langsung menghentikan pedang di tangannya, berbalik menatap Ani dan berkata, baiklah, putri, aku akan mendengarkanmu dan tidak akan menyakitinya. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke arah En sambil tersenyum cabul. Apa yang akan kau lakukan? Ani menciut ketakutan. Putri, ayo kita lakukan sesuatu yang membahagiakan di depan leluhurmu. Acaranya pasti seru. Kata Raja Serigala sambil menjilat bibirnya. Berhenti. Raja Serigala, kau kan manusia kuat, bagaimana mungkin kau begitu tak tahu malu? Raja Arthur hampir pingsan karena marah. Seorang pria terhormat dapat dibunuh, tetapi tidak dapat dipermalukan. Namun, tujuan Raja Serigala jelas untuk mempermalukannya dengan kejam. Dia kelelahan dan hanya bisa menyaksikan Raja Serigala melakukan hal-hal kejam tanpa bisa berbuat apa-apa. Dasar iblis, kau tak punya hati nurani. Cepat atau lambat, seseorang akan berurusan denganmu. Mata seorang ksatria berkobar amarah. Yang lemah hanya bisa menggunakan metode kemenangan mental untuk menghipnotis dan menghibur diri. Yang benar-benar kuat tidak akan pernah menaruh harapan pada orang lain, melainkan mengendalikan segalanya di tangan mereka sendiri. Raja Serigala berkata dengan nada menghina, lagi pula, orang yang kau bilang bisa menghadapiku itu tidak ada sama sekali. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan hinaan semua orang dan berjalan menuju En selangkah demi selangkah. Ia ingin orang-orang ini menonton, bersujud di tanah, marah dan tak berdaya, sehingga mereka menyadari dengan jelas ketidakberartian dan kelemahan mereka sendiri. Namun,
Tepat ketika ia berada sekitar 3 meter dari Ani, sebuah pemandangan aneh tiba-tiba muncul di langit. Di tengah gemuruh guntur, sesosok makhluk luar biasa muncul dari balik debu. Saat kakinya menyentuh tanah, tanah runtuh karena tidak mampu menahan kekuatan suci. Peng! Sekalipun kuatnya Raja Serigala, dia tersapu oleh jejak napas yang bocor, dan dia mundur 7 atau 8 kaki sebelum dia hampir tidak bisa menyeimbangkan dirinya. Siapa dia? Tanya sang Raja Serigala tanpa sadar, sedikit rasa terkejut muncul di hatinya. Pria muda itu berdiri di depan N, mengenakan jubah putih yang mencolok, wajah tampannya memperlihatkan tekad dan ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya. Menghadapi Raja Serigala, yang kekuatannya tak terhentikan bahkan oleh dewa dan iblis, pemuda itu tetap tenang dan berkata perlahan, "Raja Serigala, apakah kamu sudah cukup bersenang-senang?" Bab 530. Kaisar Naga. Raja Arthur dan N mengucapkan kata-kata itu hampir bersamaan, dan secercah harapan muncul lagi di hati mereka yang putus asa. Meskipun secercah harapan ini tipis, itu juga sesuatu yang kita nanti-nantikan dan dambakan. Mungkin dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Jadi itu kamu. Mendengar ini, Raja Serigala juga bereaksi, kembali bersikap arogan, dan menatap Xiao Chen dengan penuh minat. Mengetahui bahwa Xiao Chen telah mengungkapkan rahasia daftar dewa, dia awalnya ingin melawan Xiao Chen dan menawarkan kepala Xiao Chen kepada tuannya, tetapi tuannya tidak mengizinkannya dan ingin memusnahkan biarawan dan ksatria meja bundar terlebih dahulu. Namun kini, Xiao Chen berinisiatif muncul di hadapannya, yang mana menghemat banyak tenaganya dan memenuhi keinginannya. Sejujurnya, ini pertemuan pertama kita. Meskipun ku dengar Kaisar Naga masih muda, melihatnya hari ini tetap membuatku takjub. Raja Serigala menatap Xiao Chen sambil tersenyum. Namun ada sedikit rasa dingin yang tak dapat dijelaskan dalam senyuman itu. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, "Kenapa kau bicara begitu banyak?" Raja Serigala sepertinya bukan orang yang suka menyanjung. "Tentu saja aku tidak menyanjungmu. Aku hanya berpikir kau seharusnya tidak terlibat dalam hal ini," kata Raja Serigala. "Setahuku, kau dan Raja Adolf Arthur bukanlah teman dekat. Kenapa kau rela mati demi mereka? Maksudmu aku masih muda, sombong, dan tidak tahu batas kemampuanku sendiri?" Tanya Xiao Chen. "Haha, bukan itu yang kukatakan, tapi kau pasti bisa memahaminya," kata Raja Serigala sambil tersenyum. "Kurasa kau salah paham. Kematian Adolf tidak ada hubungannya denganku. Aku datang ke sini hanya untuk benda di tanganmu." Xiao Chen menunjuk pedang tulang di tangan Raja Serigala. Raja Serigala mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Kau menginginkan senjataku?" "Senjatamu?" Tanya Xiao Chen dengan tenang, "Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah menurutmu kamu layak mendapatkan pedang ini?" "Bajingan, kalau aku tidak pantas mendapatkan pisau ini, siapa lagi di dunia ini yang pantas mendapatkannya?" Geram Raja Serigala. Meskipun ia baru saja mendapatkan pedang tulang putih belum lama ini, ia sudah sangat mahir menggunakannya. Pedang itu bahkan lebih nyaman digunakan daripada pedang serigala yang pernah ia gunakan sebelumnya, seolah-olah pedang itu terhubung dengan darahnya. "Jadi kamu tidak ingin menyerahkannya?" Tanya Xiao Chen. "Kau boleh memintaku menyerahkannya, tapi syaratnya kau harus membunuhku dan mengambil pedang itu dari tubuhku," dengus Raja Serigala. "Apakah kamu benar-benar ingin mati?" "Tentu saja, aku jadi gila memikirkannya, tapi sayangnya tak ada yang bisa membunuhku." Raja Serigala mengangkat pedang putih tulangnya, mempersiapkan jurus pamungkas, lalu menertawakan Xiao Chen, "Tapi mudah bagiku untuk membunuhmu. Kaisar Naga, hati-hati, kekuatannya luar biasa." Raja Arthur mengingatkan dengan tergesa-gesa. Ia takut Xiao Chen masih muda dan sombong, sehingga akan meremehkan kekuatan Raja Serigala. Dalam menghadapi kekuatan absolut, apakah ada gunanya bersikap hati-hati? Raja Serigala mencibir dengan nada menghina, energi pedangnya menyapu, mengganggu alam semesta, dan tekanan yang tak terlukiskan menutupi langit dan bumi. Raungan serigala, raungan pedang di jurang maut. Energi pedang itu langsung meluas hingga lebih dari 10 kaki tebalnya, membentang melintasi langit dan bumi, membawa energi kematian dingin dari neraka, dan menebas ke arah Xiao Chen. Tidak bagus. Raja Arthur merasa ngeri. Kekuatan gerakan Raja Serigala bahkan lebih besar daripada kekuatan yang digunakan untuk melawannya sebelumnya. Dapat dilihat bahwa sikap Raja Serigala terhadap Xiao Chen berbeda dari sikapnya terhadap dirinya. Raja Serigala memperlakukannya sepenuhnya sebagai permainan, dengan maksud mempermalukannya. Adapun Xiao Chen, dia memiliki mentalitas untuk membunuhnya sejak awal, dan ingin membunuh Xiao Chen dengan gerakan pertamanya. "Kaisar Naga, serahkan kepalamu." Raja Serigala berteriak kegirangan, dan energi bilah pedang hitam besar telah jatuh, hendak membunuh Xiao Chen. Namun, beberapa hal seringkali tidak sebaik yang kita bayangkan. Dentang. Ketika energi bilah hitam masih berjarak 3 kaki dari Xiao Chen, tiba-tiba energi itu terhalang oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan berhenti di udara. "Apa?"
Pupil mata sang Raja Serigala mengecil, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Adegan di lapangan membeku, Xiao Chen berdiri tak bergerak, masih begitu tenang dan kalem. Energi pedang hitam raksasa itu tetap berada 3 kaki di atas kepalanya, terhalang oleh kekuatan tak dikenal, tak mampu bergerak maju sedikit pun. Dia benar-benar berhasil memblokirnya. Gumam Raja Arthur dalam hati, terkejut. Tapi bagaimana dia bisa memblokirnya? Dia jelas tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak bergerak. Bahkan dengan pengetahuan Raja Arthur, sulit untuk memahaminya saat ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Hanya itu saja. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Xiao Chen akhirnya berbicara dan mengambil tindakan pada saat yang sama. Dia hanya mengangkat tangannya sedikit, dan ujung jarinya dengan ringan menyentuh energi pedang hitam besar. Bang! Energi pedang hitam tampaknya terurai menjadi atom-atom dan lenyap menjadi ketiadaan. Pukulan yang seharusnya menghancurkan tidak menimbulkan riak sedikit pun dan menghilang begitu tenang. Ini tidak mungkin, apa yang kau lakukan? Mata Raja Serigala terbuka lebar, menatap Xiao Chen. Dia bisa menerimanya jika Xiao Chen menghalangi gerakan ini, atau menghindarinya, atau bahkan membuatnya menyimpang dari lintasannya. Bagaimanapun, Xiao Chen adalah Kaisar Naga, dan ia hanya bisa mengakui bahwa Xiao Chen memiliki kekuatan yang luar biasa dan layak menyandang gelar dan status tersebut. Tetapi mengapa? Mengapa dia bisa melarutkan energi pedangnya yang mematikan begitu saja hanya dengan sentuhan ujung jarinya? Apa kau sudah bermain terlalu lama dan kehabisan tenaga? Kalau begitu, aku bisa memberimu waktu untuk pulih perlahan. Kata Xiao Chen kepada Raja Serigala. Omong kosong, aku tidak perlu istirahat. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Raja Serigala sangat marah. Ekspresi dan nada bicara Xiao Chen yang tenang tidak diragukan lagi merupakan ironi dan provokasi terbesar baginya. Benarkah? Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata, aku hanya bercanda. Buang-buang waktu saja memberi kesempatan pada orang sepertimu yang bukan manusia atau hantu. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat Xiao Chen mengangkat tangannya lagi, memadatkan kekuatan sucinya dan menunjuk ke udara. Memanggil. Cahaya ilahi melesat keluar, lebih tajam dari energi pedang, lebih mendominasi dari energi pisau, dan luar biasa cepat. Lucu sekali. Raja Serigala meraung dan mengayunkan pedang tulangnya sekuat tenaga, mencoba menghalangi jari Xiao Chen. Akan tetapi, sentuhan kecil akan memperlihatkan perbedaan yang sangat besar. Peng! Lengan Raja Serigala bergetar hebat, dia tidak dapat menahannya sejenak, dan pedang tulang itu terlepas dari tangannya. Terlebih lagi, setelah beberapa kali dibalik, pedang tulang itu terbang di depan Xiao Chen dan dipegang di tangannya. Tampaknya berjalan sepenuhnya sesuai dengan lintasan yang dirancang oleh Xiao Chen. Meskipun tak berguna bagiku, setidaknya ini sebuah kenangan. Gumam Xiao Chen dalam hati, mendesah, lalu menyimpan pedang tulang itu. Tindakan ini tentu saja membuat Raja Serigala kehilangan akal sehatnya. Kembalikan pisaunya padaku. Raja Serigala itu menerjang ke arah Xiao Chen, membentuk kelima jarinya menjadi cakar, dan mencengkeram kepala Xiao Chen. Namun Xiao Chen langsung mengepalkan tinjunya dan tiba lebih dulu. Serangan pembunuh dewa. Pukulan itu begitu kuat hingga mengenai perut Raja Serigala dengan kuat. Klik, peng. Pinggang Raja Serigala patah dan kekuatan dahsyat itu terpental mundur. Seluruh tubuhnya hampir cacat. Ia terlempar puluhan kaki tak terkendali dan membuat lubang besar di tanah. Tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Konfrontasi singkat dan hasil yang tak terduga membuat Raja Arthur, Sepuluh Ksatria dan yang lainnya saling memandang dengan bingung, merasa bahwa itu tidak nyata. Raja Serigala yang selama ini mereka coba kalahkan dan bahkan lukai, dikalahkan dengan begitu mudahnya. Bersambung.